Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Riandia Utami, saya mahasiswa dari Universitas Sultan Agung Semarang. Kedatangan saya di sini ke tempatnya Mbak Yuswandi Mbak Yuswandi. Di sini saya akan melakukan pengajian Mbak tanglet-tanglet terkait penyakit sing enten teng griyane Mbah Yuswandi. Nggih, kinten-kinten kula teng mriki ngganggu mboten nggih wekdal nggih. Mboten nggih, matur nuwun sanget nggih sedherenge nggih. Nggih, ngapunten niki Mbah Yuswandi teng griya kalih sinten mawon nggih, Mbah? Kalih cucune. Oh, cucune. Niki nggih. Nggih, kalih Mbak sinten? Nggih ya. Nggih. Mbah Yuswandi, biasane Mbak nek sakit, suk asam urate kambuh, Mbak napa mawon sing dilakukaken, Mbah? Darobat kali sinar. Kali sinar. Oh, gede alatnya nggih Mbak nggih. Biasanya alatnya niku dageme seminggu ping pinten? Gini sakit tak. Oh, nek sakit to. Berarti Mbak dereng ngertos nggih kados cara pemakaian alatnya dosisnya berapa kali dalam seminggu? Dereng ngertos nggih, dereng nate enten penyuluhan apa dereng nate periksa teng dokter spesialis fisioterapi kali dokter penyakit dalam niku dereng nggih. Oh, dereng. Lah ngertos saking pundi, Mbak? Kalau ngertos saking internet lah. Oh, saking internet nggih. Nggih. Tapi nek asam urat piyambak niku sampun ngertos dereng? Dereng. Mbak sampun ngertos penyakit asam urat? Dereng. Oh, nggih. Niki tak jelasaken ya, Mbak nggih. Asam urat niku radang sendi yang disebabkan karena penumpukan asam urat nggih, kandungan asam urat atau purin nggih. Lah itu penyebabnya biasanya dikarenakan makan makanan seperti daging, Mbak. Daging, terus makan makanan laut, sayuran seperti so itu banyak mengandung purin ya, Mbak ya, yang menyebabkan terjadinya asam urat atau kalau misalnya lebih parahnya itu bisa menyebabkan batu ginjal ya, Mbak, karena bisa mengkristal ya, Mbak ya. Terusan untuk pencegahannya Mbaknya sudah tahu? Belum tahu ya. Paling yaitu apa namanya, Mbak ya, harus banyak minum air putih ya, Mbak. Minum air putih tujuannya itu untuk membantu ginjal mengeluarkan kandungan asam urat di dalam tubuh biar lebih cepat ya. Terusan yang kedua, Mbak ya harus itu apa namanya, minum kopi boleh, Mbak. Mbak ya senang minum kopi? Nggih. Dari penelitian sih minum kopi itu juga bisa membantu menurunkan kadar asam urat di dalam darah nggih. Terusan kurangi konsumsi makanan yang manis, Mbak. Mbak sing manis-manis mboten? Oh, mboten nggih, sae nggih. Dikirain nggih, Mbak nggih, dikontrol Mbak itu nggak boleh banyak minum air manis lah, yang gula-gula dikurangi karena itu resiko lebih tinggi terhadap penyakit asam urat nggih. Terusan berat badan juga ampun kelemon nggih, Mbak. Nggih. Dikontrol nggih. Terus nek obesitas atau kelebihan berat badan itu juga bisa menyebabkan kadar asam uratnya meningkat di dalam darah ya, Mbak. Terusan sering konsumsi vitamin C. Ngapunten Mbak sering ngunjuk vitamin kados niku mboten? Nggih. Oh, sering nggih. Berarti pun rutin sering. Nggih, sering. Tumbas teng pundi? Apotek. Oh, teng apotek. Oh, nggih, sae nggih. Berarti kan udah apa namanya, mengonsumsi air putih juga sudah cukup, gulanya juga udah dibatasi ya, Mbak. Terus ditambah lagi sudah konsumsi vitamin C, beberapa kan sudah dalam proses pencegahan asam urat ya, Mbak ya. Terusan untuk penata laksanaannya si saya nggih wau nggih, Mbak kan pun berobat pun napa sinar. Kali ini tak tambahin malih ya, Mbak nggih. Salah satunya nek misalnya Mbak niki sik asam urat bisa dilakukan kompres dengan air es ya, Mbak. Itu pakai kainnya bebas, kain yang penting bersih, wastafel boleh atau handuk kecil. Nanti pakaiin air es, direndam selama 10-20 menit untuk kompresnya nggih. Itu di penelitian sih bisa mengurangi bengkak-bengkak pada radang sendi nggih. Terusan istirahatnya sing cekap, Mbah. Nggih, ampun ngangkat beban berat riyin nggih. Terusan minum air putih yang cukup. Tadi kan sudah ya, Mbak, minum air putih cukup. Terusan usahakan Mbak ampun kathah pikiran. Oke, ampun kata penggalih riyin karena nih banyak pikiran cemas itu bisa meningkatkan apa namanya,
asam urat itu. Nggih, terusan jangan lupa minum obat pereda nyeri sesuai dengan resep dokter. Nggih. Terus untuk kandungan asam urat yang baik, ini kan normalnya untuk laki-laki itu 3-7. Kalau untuk perempuan itu 2-6. Baik, lantas pinten? 9. Oh, inggil nggih. Nggih, tapi mepel kontrol, Mbak. Nggih. Kalau Setiap bulan. nggih. Oh, napa baik? Tumut pranis nggih. Nggih. Rutin, Mbak. Rutin. Oh, nggih, alhamdulillah nggih. Nggih. Coba Mbak apa namanya? Disebutkan lagi, Mbak. Untuk apa pencegahannya tadi apa aja, Mbak? Menurutkan. Nggih, menurunkan berat badan nggih. Oh, Nggih. nggih, leres. Terus niku boten konsumsi gula katakan nggih. Nggih, leres. Nggih, terus minum air putih yang banyak. Oh, nggih. Oh, selain nggih, mudeng nggih. Maka tak paringi niki catatan nggih, leaflet nggih. Niki make tak mriki enten isine pencegahane napa mawon, terusan untuk penata laksanaane napa mawon nggih. Men make saged nggih bahan waosan nggih. Nggih paling kados niku enten sing ajeng ditawataken malih mboten. Boten. Oh, nggih. Nggih. Buat sekap nggih. Matur nuwun sangat nggih, Mbak mbok bilih niku ajeng aktivitas nopo? Kula tak bincang-bincang kali niki sedune nggih, Mbak nggih. Nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Monggo istirahat, Mbak. Nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami, Mbak. Nggih. Ngapunten sekarang saya mau tanya-tanya sama Mas Reza ya, Mas ya. Nggih. Mas Reza, untuk aktivitasnya sehari-hari apa, Mas? Rebahan main game. Oh, alah, anak rebahan ya. Heeh. Mas Reza, tapi sekarang apa aktivitasnya? Maksudnya jadi pelajar atau masih Udah mahasiswa? baru lulus kemarin. Oh, baru lulus, nggih. Terus sekarang cuma rebahan sama main game, nggih. Iya. Nggih, lagi mencari pekerjaannya, Mas ya. Iya. Heeh. Oh, nggih, ngapunten Mas Reza kayaknya subur banget, nggih. Nggih. Mas Reza berat badannya berapa, ngapunten? 100. Oh, 101 kuintal ya, Mbak. Nggih. Untuk makannya apa, Mas, biasanya, Mas? Roti Roti goreng-gorengan suka enggak? juga. Oh, suka ya. Biasanya sehari sampai berapa piring? 1 piring. Satu piring habis sendiri? Nggih, Oh, banyak banget ya, Mas ya. Terus sering olahraga buatan? sering Olahraganya apa, Mas? voli sama Oh, badminton. volley sama badminton ya. Tapi memang keluarganya Mas Reza ini ada yang gemuk? Ada. Oh, ada ibu. Iya. Oh, ibunya ya. Berarti memang keturunan nggih. Tadi juga Mbak Yus kayaknya lumayan gemuk juga nggih. Memang keturunan ya berarti ya. Terus ngapunten saya ini mau menjelaskan terkait apa namanya dilihat kondisinya Mas Reza ini kan berat badannya berlebih nggih, ngapunten nggih. Sebelumnya Mas Reza sudah tahu obesitas itu apa belum? Belum. Belum, Mbak Teti sudah tahu? Sedikit sih. Oh, iya. Nggih, tak jelaskan nggih. Ngapunten nggih. Kalau obesitas sendiri itu kondisi ketika lemak menumpuk di dalam tubuh yang sangat banyak, Mbak. Nggih, akibatnya karena kalori atau lemak-lemak itu ya yang masuk lebih banyak dan nggak dibakar. Ya karena apa? Efek faktornya itu salah satunya karena rebahan nggih. Makan satu piring gorengan terus nggak buat aktivitas, buat tiduran, itu bisa menyebabkan penumpukan lemak ya, Mas ya. Tapi kan sudah diimbangi dengan olahraga ya tadi ya, Mas ya. Ya mungkin itu salah satunya gorengannya juga harus dikurangi ya biar imbang nih, Mas. Tapi alangkah baiknya kalau olahraganya itu juga harus yang sesuaikan dengan kondisi Mas Reza ya. Jadi ada olahraga khusus untuk pasien-pasien obesitas. Jadi nggak apa namanya nggak asal ya. Kan Mas Reza kan masih muda ya, Mas ya. Nanti bisa lihat-lihat di internet kan banyak ya, Mas, untuk olahraga kira-kira yang cocok untuk penderita obesitas ya. Ya salah satunya jogging, Mas Reza. Mas Reza suka jogging apa enggak? Suka. Suka nggih. Yaitu bisa dilakukan Mas Reza jogging, tapi terlebih dahulu lakukan pemanasan ya, Mas ya. Lakukan pemanasannya sekitar 10 atau 20 menitan lah untuk apa namanya menghangatkan tubuh dulu. Nggih. Terusan untuk joggingnya juga biasanya seperti apa, Mas? Lari-lari kecil. Lari-lari kecil, nggih, sudah bagus sih. Ya nanti bisa dikombinasikan, Mas, lari-lari kecil dengan diimbangi dengan jalan santai, nggih. Jadi biar nggak monoton, Mas. Kalau Mas Reza kan masih lari-lari aja ya, lari-lari kecil yang
terus menerus nggih. Nanti bisa nih Mas lari-lari kecil, habis itu jalan santai, setelah itu lari-lari kecil lagi, baru jalan santai lagi. Coba ya Mas ya, ditelatenin guys, siapa tahu itu bisa juga untuk membakar lemak atau kalori di dalam tubuh ya. Terusan untuk gejala obesitas sudah tahu apa belum ya? Belum ya. Paling biasanya apa Mas gejalanya yang sering dirasakan? Mudah lelah? Iya udah lelah. Oh, mudah lelah ya. Ya, leras obesitas itu biasanya salah satunya itu mudah lelah ya, juga bisa menyebabkan komplikasi penyakit seperti jantung, seperti ya itu salah satunya ya Mas, karena kan kolesterol juga bisa karena kebanyakan lemak di dalam tubuh yang enggak bisa dibakar jadi energi, jadinya numpuk-numpuk, lama-lama bisa menyebabkan penyakit. Oke, kalau masih muda ya harus semangat ya Mas ya, biar berat badannya ideal lagi ya. Terusan untuk faktor penyebabnya itu juga bisa Mbak, salah satunya itu faktor genetik ya, faktor genetik atau keturunan ya, memang kan dari keluarganya juga ada yaitu ya, tadi Mbak Yus juga posturnya agak besar juga ya. Nah itu dari faktor keturunan juga, terusan pola makan. Selain keturunan ya Mas, kalau udah ada faktor keturunan tuh, faktor genetik dari ibu, bisa juga dari makanan itu, salah satunya gorengan itu ya Mas ya. Untuk tapi Mas Riza nggak sedang konsumsi obat-obatan? Nggak ada ya, alhamdulillah sehat ya, nggak ada riwayat penyakit apa-apa ya. Ya paling itu Mas Reza, coba bisa disebutkan makanan apa yang bisa menyebabkan obesitas Mas Reza? Goreng-gorengan. Iya. Makan dan ciki-ciki. Santan. Iya, laras. Terus apa lagi Mas Reza? Itu ya. Terus olahraganya apa Mas Reza tadi yang saya sampaikan yang cocok untuk Lari-lari kecil. lari-lari kecil kombinasi dengan jalan santai nggih laras, bagus sih. Nanti coba Mas Reza bisa cari informasi lebih banyak di internet ya Mas Reza. Ya paling itu ya Mbak Mas Reza, semoga informasi yang saya berikan semoga bermanfaat nggih. Mudah-mudahan selalu jaga kesehatan ya Mas Reza, jangan lupa olahraga dan atur pola makannya ya Mas Reza. Terima kasih Mas Reza atas waktunya nggih. Sekarang giliran ke Mbak Teti ya Mbak Teti. Nggih, ngapunten, kalau Mbak Teti ada riwayat penyakit seperti penyakit keturunan, hipertensi, jantung kayak gitu? Nggih. Oh, ada sini kadang nggih. Oh, nggih. Pinten Mbak biasanya Mbak? 140-an, Mbak. Oh, tinggi ya? Nggih, padahal masih muda ya Mbak? Nggih. Apa memang ada riwayat orang tua yang Nggih, ibune kebetulan memang tensinya kadang tinggi, Mbak. tensinya biasanya tinggi ya? Iya. Tapi kalau untuk Mbak Tetinya sendiri itu udah pernah ini enggak berobat? Kalau saya paling minum obat aja. Minum obat, obatnya apa? Kulo buatan kartos niku sinamine sih, Mbak. Oh iya, anu beli di apotek kan? Nggih, Oh beli di apotek nggih. Belum pernah kontra langsung ke dokter penyakit dalam Mbak atau penyakit jantung? Belum. Oh belum pernah nggih. Nggih. Aji kat dulu Ci. Berarti belum pernah berobat ke dokter spesialis penyakit dalam ya Mbak? Nggih. Oh belum pernah nggih. Nggih. Untuk penyakit hipertensi sendiri Mbak Teti sudah tahu apa belum? Nggih, kulo ngertose nggih tekanan darah tinggi. Oh nggih, nggih. Tekanan darah tinggi di atas 140/90 nggih Mbak. Nggih, kalau untuk usianya Mbak udah menginjak tensi 140 nggih, termasuk keinggil nggih. Terusan untuk pencegahannya sudah tahu Mbak? Belum nggih, paling ya itu salah satunya konsumsi obat nggih. Rutin nggih Mbak nggih. Nggih, rutin. Nggih. Terusan ya salah satunya itu ya Mbak, harus konsumsi obat tapi harus dengan resep dokter, disesuaikan dengan usia yang jelas ya Mbak. Nanti kan usia terusan dari hipertensinya itu kan ada grade-grade-nya Mbak. Ini masuknya ke grade berapa. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut nggih. Terusan untuk pencegahan salah satunya lagi ini ada kurangi konsumsi makanan yang tinggi garam Mbak. Jangan makan yang asin-asin ya Mbak. Kalau masak dikurangi asin-asinnya ya. Nggih, terusan
kurangi konsumsi kafein, kopi-kopi juga dikurangi. Nggih. Mbak Teti suka makanan yang asin-asin atau suka minum kopi atau Nggih, enggak? kula suka asin, nggih, ngopi setiap ngopi hari, Mbak. nggih. 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 Terus untuk aktivitas olahraga sering apa enggak, Mbak? Enggak, Mbak, enggak pernah. Kula kerja sih, Mbak. Oh, nggih, karena kerja sibuk ya, Mbak ya. Nggih. Kerja temu nggih, Mbak. Ang PT itu nih, Oh, Mbak. teng PT itu. Nggih. Ya cakep nggih, telu Nggih. lajeng nggih. Nggih. Nggih, tapi memang nggak bisa disempatkan untuk olahraga sedikit-sedikit. Nggih, mboten soalnya sering lembur juga sih, Oh, Mbak. sering lembur, nggih. Berarti Mbak Teti sudah pernah tahu atau pernah dengar nggak ada senam hipertensi? Oh, belum pernah. Belum Mbak. pernah ya. Ya itu bisa Mbak, salah satu implementasi untuk mengurangi tekanan darah tinggi, salah satunya ya bisa dilakukan senam hipertensi. Terusan makan, salah satunya itu makan makanan mentimun ya Mbak. Oh, Mentimun itu juga bisa untuk mengurangi darah tinggi ya Mbak. Makan mentimun, terusannya boleh buat dilalap kayak gitu ya Mbak ya. Terus olahraga Mbak, diusahakan nanti disempatkan ketika ada waktu untuk olahraga senam hipertensi. Nanti kalau Mbak Teti belum bisa untuk latihan senam hipertensi, nanti saya kasih kontaknya saya, nanti kita bisa latihan bersama-sama untuk melakukan senam hipertensi ya Mbak ini. Nggih. Bisa juga karena ya zaman sekarang lah ya Mbak, bisa dilihat di YouTube juga itu kan banyak ya. Terusan untuk pencegahannya kalau bisa sih itu ya Mbak, minimal Mbak sering check up lah, sesekali kontrol ke dokter penyakit spesialis penyakit dalam untuk mengetahui apakah tekanan darah Mbak Teti itu masuknya ke hipertensi grade berapa ya. Biasanya kalau grade 1 itu hipertensi itu tekanan darahnya 140 sampai 90. Kalau grade 2 itu lebih tinggi lagi Mbak, biasanya di angka 160 ya per 100 Mbak nggih. Terusan kalau untuk hipertensi derajat 1 nggih Mbak, untuk tiap 2 bulan nggih, tiap 2 bulan modifikasi pola hidup Mbak nggih. Harus sering konsumsi makanan yang sehat, kurangi garam, terusan kurangi kafein, rajin berolahraga seperti itu. Jangan lupa juga check up ke dokter nggih, karena kalau untuk beli obat-obatan di apotek kan belum tahu Mbak itu masuknya ke penyakit yang grade berapa ya, sesuai dengan dosis ya Mbak ya, sama tepat penanganan obatnya nggih. Jadi nggak asal-asalan beli di apotek cocok langsungan konsumsi itu enggak. Sesekali coba sempatkan untuk check up nih Mbak nggih. Tapi kalau untuk hipertensi yang grade 2 yang lebih tinggi, yang tensinya sampai 160 itu harus setiap 1 minggu sekali itu wajib check up ya. Di rumah punya ini enggak tensimeter atau alat yang buat tensi Mbak? Oh, enggak Enggak punya ya Mbak ya. Kebetulan saya bawa, nanti coba saya tak cek Mbak ya untuk tensinya ya. Nggih. Paling itu coba saya minta tolong Mbak diulangi lagi nggih. Apakah Mbak sudah paham atau belum? Kalau untuk penyebab hipertensi itu dari makanan yang seperti apa ya Mbak? Itu makanan yang mengandung kafein gitu, Mbak. Iya, leres. Terus yang asin, garam gitu ya. Iya betul ya Mbak. Ya yang asin yang itu dikurangi ya Mbak ya. Terus untuk pencegahannya seperti apa Mbak? Itu olahraga, terus bisa check up juga ya Mbak. Iya betul, leres. Konsumsi obatnya juga yang sesuaikan dengan kondisi ya Mbak ya, sesuai biar tepat dosis tepat obat ya Mbak ya. Ya paling itu Mbak, saya pamit nggih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya keluarga Mbak Yuswanti nggih. Ngapunten sudah merepotkan. Nanti kalau sekiranya keluarga butuh informasi terkait penyakit atau terkait penyakit khususnya yang diderita di keluarga Mbak Yus, nanti bisa kontak ke saya atau teman saya, nanti saya cantumkan nomor saya. Terus di sini juga ada beberapa leaflet, ini untuk bahan bacaan ya Mbak ya. Nanti bisa untuk dibagikan juga ke warga sekitar, siapa tahu ada yang membutuhkan. Nanti saya juga akan coba ngecek tekanan darah keluarganya Mbak Yus ya, terutama Mbak Teti ya Mbak ya Teti. Nggih, mungkin itu ya Mbak ya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya pamit undur diri dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.